Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanuddin Ibnu Mujad dengan NIM 241060600036. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep nasakh dan juga mansukh dalam kajian Ulumul Quran. Kajian ini mengenai nasakh dan juga mansukh ini sangatlah penting untuk dipahami karena nasakh dan juga mansukh ini berkaitan dengan bagaimana syariat Islam diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi umat pada zaman tersebut, pada masa itu. Selain itu, dengan kita memahami nasakh dan juga mansukh ini juga dapat membantu kita agar tidak salah dalam melakukan penafsiran dan juga memahami ayat Al-Quran yang terlihat berbeda seolah-olah itu bertentangan seperti itu. Dalam video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian nasakh dan juga mansukh, kemudian pendapat para ulama, dalil-dalil yang mendasari, kemudian latar belakang terjadinya nasakh, jumlah ayat yang dinasakh, hingga hikmah dari adanya nasakh dan juga mansukh itu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, pengertian nasakh dan juga mansukh. Secara etimologi, kata nasakh sendiri berarti memiliki arti penghapusan, kemudian peniadaan ataupun perpindahan. Dalam istilah syariat, nasakh sendiri berarti proses ataupun penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum lain yang diperbarui seperti itu. Jadi proses penggantian atau penghapusan suatu hukum syariat dengan hukum yang lain. Sedangkan mansukh sendiri adalah hukum yang telah dihapus atau diganti. Konsep nasakh sendiri ini tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadis. Hal ini merupakan bagian dari proses turunnya syariat Islam yang tidak dilakukan secara sekaligus, jadi tidak dilakukan langsung dalam satu waktu yang sama, melainkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat pada saat itu. Jadi nasakh ini sendiri itu bukan berarti Allah itu mengubah kebenaran atau tidak konsisten seperti itu, tetapi nasakh sendiri ini merupakan bentuk penyesuaian hukum dalam aspek amaliyah ataupun juga praktik kehidupan manusia dan juga dari sini nanti itu kita bisa melihat bahwasannya syariat Islam ini memiliki sifat bertahap, kontekstual dan juga adaptif terhadap perkembangan situasi umat. Kemudian kita membahas mengenai pendapat para ulama mengenai nasakh. Di sini nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok penentang nasakh, yang kedua kelompok yang berlebihan dalam memahami nasakh, dan juga kelompok ketiga itu kelompok pendapat pertengahan atau moderat. Kita bahas dari kelompok yang pertama atau kelompok yang menentang nasakh. Kelompok ini sendiri itu didominasi oleh kaum Yahudi, di mana kelompok ini berpendapat bahwa jika suatu hukum itu diganti, maka seolah-olah Allah itu tidak memiliki pendirian. Yang mana seperti yang kita ketahui, anggapan tersebut sangat tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki sifat Maha mengetahui segala sesuatu dan mengetahui hukum mana yang paling sesuai untuk diterapkan sesuai dengan kemampuan umatnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang berlebihan dalam memahami nasakh. Golongan ini itu sebagian besar berasal dari Rawafidhah, di mana mereka menganggap hampir setiap ayat yang terlihat berbeda itu sebagai ayat yang telah dinasakh. Padahal sebenarnya masih bisa dikompromikan atau dipahami secara bersamaan. Akibatnya, jumlah ayat yang dianggap sebagai jumlah ayat yang dianggap mansukh ini menjadi sangat banyak. Nah, pendapat seperti ini itu dikritik karena dapat mengabaikan upaya penggabungan makna antar ayat dan dapat mengurangi keleluasaan makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian kelompok yang ketiga itu seperti yang sudah dijelaskan, kelompok yang pertengahan atau moderat,
di mana kelompok ini itu didominasi oleh para ulama. Jadi para ulama, mayoritas ulama itu mengambil posisi ini. Mereka itu menerima adanya nasakh, tetapi dengan syarat yang sangat ketat dan juga kajian yang mendalam. Menurut mereka, nasakh ini dapat ditetapkan apabila dua dalil memang benar-benar tidak bisa dikompromikan, serta harus ada bukti yang kuat mengenai urutan turunnya suatu ayat tersebut. Dengan demikian, konsep nasakh ini tidak diperluas secara berlebihan dan juga tetapi tidak juga dapat ditolak seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai dalil tentang nasakh. Konsep nasakh sendiri di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 106, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah dapat mengganti suatu ayat atau hukum dengan suatu ayat atau hukum yang lebih baik ataupun yang sebanding dengannya. Ayat ini menjadi dasar bahwa perubahan hukum itu merupakan bagian dari ketetapan Allah dan bukan suatu kontradiksi. Selain itu, juga terdapat dalil juga di dalam surat An-Nahl ayat 101, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika Allah mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad membuat kebohongan, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Dari kedua ayat tersebut, kita dapat mempelajari bahwa pergantian hukum dalam Islam itu merupakan bentuk kebijaksanaan ilahi, yang mana berarti Allah itu mengetahui kondisi umat manusia dan menetapkan hukum yang paling tepat sesuai dengan keadaan umat manusia. Kemudian kita membahas mengenai latar belakang terjadinya nasakh. Yang pertama, kita membahas mengenai kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam. Pada saat itu, masyarakat masih memiliki kebiasaan yang mengakar kuat seperti meminum khamr, berjudi, riba, dan kebiasaan sosial yang buruk lainnya. Jika seluruh hukum Islam ini diturunkan secara langsung dan sekaligus, maka kemungkinan besar akan menimbulkan penolakan yang signifikan atau penolakan yang cukup besar oleh masyarakat Arab pada saat itu. Oleh karena itu, hukum ini diturunkan secara bertahap agar umat itu dapat menerima dan juga menyesuaikan diri sedikit demi sedikit, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologis dan juga kesiapan umat. Pada awal Islam ini muncul, umat itu masih berada dalam tahap pembinaan iman, yang artinya mereka ini belum sepenuhnya siap dalam menerima beban hukum yang berat. Dengan adanya nasakh ini, hukum itu diberikan secara bertahap sehingga umat memiliki waktu untuk beradaptasi, dan hal ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memperhatikan kemampuan manusia dalam menerima perubahan, seperti itu. Yang ketiga adalah faktor strategi dakwah. Nasakh sendiri juga menjadi bagian dari strategi dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana penyampaian hukumnya itu dilakukan secara bertahap sehingga membuat ajaran Islam itu lebih mudah untuk diterima dan tidak menimbulkan resistensi yang cukup besar atau penolakan yang besar, seperti itu. Dengan metode ini, umat bukan hanya memahami hukum, tetapi juga mampu mengamalkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai tujuan dari nasakh sendiri, di mana yang pertama itu melalui pendekatan bertahap atau tadarruj, masyarakat yang awalnya belum siap dalam menerima perubahan hukum Islam secara utuh itu dapat secara bertahap menerima hukum Islam tersebut. Selain itu, nasakh juga berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial yang terus berkembang sehingga syariat Islam itu bisa tetap relevan dalam berbagai situasi. Nasakh juga menjadi ujian keimanan dan ketaatan umat, karena umat Islam sendiri dituntut untuk tetap mengikuti perintah Allah dalam kondisi apapun, termasuk juga ketika terjadi perubahan hukum. Kemudian yang selanjutnya kita membahas mengenai jumlah ayat yang dinasakh.
Perlu dipahami bahwa jumlah ayat yang dinasakh bukan tetapan langsung melalui wahyu, melainkan berdasarkan ijtihad para ulama. Karena itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai berapa jumlah ayat yang dinasakh oleh para ulama itu. Jadi ulama itu memiliki perbedaan pendapat mengenai berapa jumlah ayat dalam Al-Quran yang telah dinasakh. Sebagai contoh, Ibnu Al-Jauzi berpendapat terdapat 246 ayat yang sudah dinasakh. Kemudian As-Sakari itu menyebutkan terdapat 218 ayat. Ibnu Hazm itu menyebut ada 214 ayat, sedangkan Az-Zarqani itu menyebut hanya sekitar 22 ayat saja. Perbedaan jumlah mengenai ayat yang dinasakh oleh para ulama ini menunjukkan bahwasannya penetapan nasakh ini membutuhkan kajian yang cukup mendalam, sebab hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang benar-benar mengetahui ayat-ayat mana yang sudah dinasakh secara pasti. Kemudian yang terakhir, kita membahas mengenai hikmah dalam memahami nasakh. Yang pertama itu memudahkan umat. Hukum Islam tidak langsung diberikan secara berat, tetapi juga bertahap agar manusia itu dapat menyesuaikan diri terhadap hukum tersebut. Yang kedua, menunjukkan fleksibilitas syariat. Nasakh sendiri membuktikan bahwa syariat Islam itu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda tanpa kehilangan tujuan utamanya. Yang ketiga, menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perubahan hukum memiliki tujuan tertentu dan mengarah kepada kebaikan umat manusia. Yang keempat adalah menguji ketaatan dan keimanan umat, di mana perubahan hukum itu dapat menjadi ujian kepada umat, apakah umat itu tetap patuh terhadap ketetapan Allah ataupun tidak, seperti itu. Sebagai kesimpulannya, nasakh merupakan salah satu konsep yang penting dalam kajian ulumul Quran, dalam kita memahami Al-Quran dan juga hukum Islam, di mana konsep ini menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi umat, bukan secara langsung sekaligus diturunkan, seperti itu. Perubahan hukum dalam nasakh sendiri bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan bagian dari proses penyempurnaan syariat Islam yang penuh hikmah dan juga kebijaksanaan. Dengan adanya nasakh ini, kita dapat melihat bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel, realistis, dan juga memperhatikan kondisi umatnya, namun tetap memiliki tujuan akhir yang jelas, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, memahami konsep nasakh mansukh sendiri sangat penting agar kita itu tidak salah paham dalam menafsirkan berbagai ayat dalam Al-Quran maupun memahami hukum-hukum Islam. Sekian pemaparan materi mengenai nasakh dan juga mansukh dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya memohon maaf apabila terdapat dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.